Bulan Maret ke April ini Oppo ngeluarin banyak banget HP terbaru mereka ya. Kalau kemarin itu di seri terbaru Reno 7, sekarang giliran seri A-nya yaitu Oppo A96. Padahal Oppo A95 itu baru aja rilis 4 bulan lalu ya. Sekarang udah disuguhin aja generasi terbarunya. Kerasa kayak kecepatan sih menurut gue. Tapi mungkin ya Oppo mau kejar tayang nih. Mereka nggak mau ketinggalan karena brand-brand lain udah pada ngeluarin HP mid-range di bawah 5 jutaan. So welcome back to Best Inno Tech YouTube Channel bareng sama gue Daniel, dan ini dia 5 hal yang harus kalian ketahui tentang Oppo A96. Let's go! Guys, kita bahas hal pertama yang harus kalian ketahui soal Oppo A96 itu adalah build quality-nya yang badak banget. Oppo sampai ngebocorin pengetesan durabilitas HP-nya nih, yaitu dengan drop test, plug in and out, dan button press sebanyak puluhan sampai ratusan ribu kali. Jadi kasih rasa aman gitu ya buat yang gerasak kalau pakai HP. HP-nya sendiri udah dikasih sertifikasi IP54, yang artinya itu tahan cipratan air dan debu, so aman kalau kena hujan. Nah, ada 3 hal yang menurut gua jadi perhatian dari si Oppo A96 ini. Pertama adalah body Oppo A96 yang pakai finishing sama dengan Oppo Reno 7 series, yaitu Oppo Glow dengan pilihan warna itu Pearl Pink yang gue pegang dan ada Starry Black. So halus ya, dan gak gampang ninggalin sidik jari. Cuman kalau dipegang-pegang nih agak licin gitu ya kalau misalnya tanpa casing. So gue sih lebih prefer pakein casingnya. Kedua itu fingerprint sensor yang pindah ke samping, sedangkan Oppo A95 itu tadinya ada di dalam layar. Plus minus sih ya, cuma dari pengetesan gue ini responsif untuk fingerprint di sampingnya ini. Terakhir yang gue notice itu HP-nya lumayan berbobot ya, karena beratnya ini ada di 190 gram, naik hampir 20 gram dibanding A95. Jadi feel keseluruhannya tuh lumayan berasa ya kalau misalnya kalian pegang. Lanjut kita bahas lagi spek yang kali ini standar storage-nya naik nih, karena dari sebelumnya yang dikasih pilihan 128GB, sekarang menjadi 256GB. Buat gue yang suka foto-foto tuh ya, storage gede ini menurut gue penting. Gue bisa taruh banyak foto di HP tanpa harus sering-sering backup data ke laptop dulu. Dan gak perlu takut memori itu cepat penuh. Jadi peace of mind aja, memudahkan. Kalau kalian biasa butuh storage HP, berapa nih? 128, 256, 512? Tulisin di kolom komentar, oke? Sisanya dari spek HP ini tergolong standar aja. Chipsetnya pakai Snapdragon 680 dengan RAM 8GB yang bisa di-expand hingga 5GB. Benchmark yang gue dapat itu juga kurang lebih sama kayak Oppo Reno 7 yang gue tes waktu itu. Tapi kalau dibandingin sama sebelumnya ya, Oppo A95 ada improvement tapi memang nggak signifikan. Buat gaming sendiri ini masih oke lah. Molenya lancar, PUBG juga lancar di settingan Smooth High, dan Genshin Impact masih playable di settingan yang mentok di kiri, paling rendah. Masih ngebahas performance-nya nih, kita lanjut ke baterainya yang awet dan smart nih. Gue bisa bilang smart karena Oppo kasih 2 fitur yang bisa ngejaga battery health HP ini. Pertama itu namanya Optimize Night Charging, yang bisa nge-cut daya pas charging semalaman. Dan lanjut lagi sebelum kalian bangun tidur. Jadi HP ini mempelajari pola tidur kalian. Pinter nggak tuh? Fitur kedua itu Charging Heat Control yang bisa ngebatasin frekuensi CPU secara otomatis jika temperatur HP itu naik saat kalian cas. Karena salah satu musuh utama dari baterai bocor itu adalah kepanasan ya, overcharging pas kalian itu ngecas sambil dimainin HP-nya. Misalnya sambil ngegame gitu, itu kan nggak direkomendasikan. Fitur ini bisa ngebantu buat jaga suhu supaya baterainya tetap optimal. Nah, buat baterainya sendiri ini berkapasitas 5000 mAh yang bisa tahan sekitar 8-9 jam tergantung penggunaan kalian. Dan kalian bisa cas HP-nya dari 10 ke 90% dalam waktu 1 jam 10 menit aja pakai casan bawaannya 33 watt. Keempat yang harus kalian ketahui soal Oppo A96 adalah kameranya yang jadi ada 2 nih di belakang. Jadi Oppo ngilangin lensa makronya tapi digantiin sama sensor kamera yang lebih gede di 50 megapiksel. Sisanya tetap sama, 2 megapiksel buat depth sensornya dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Untuk kualitas fotonya, detail kamera utamanya kerasa agak soft dan warnanya juga cenderung vibrant ya dibandingkan aslinya. Mungkin cocok buat kalian yang males-males ngedit gitu ya, karena warna fotonya itu langsung ngejreng. Nah, buat portrait mode untuk kamera utama dan selfie-nya gue nggak ada komplain ya. Potongan blur di bagian rambut itu rapi dan detail wajah tetap jelas. Sayangnya, skin tone masih ngikut karakter Oppo yang ke arah putih pucat gitu ya. Nah, ada fitur menarik buat kameranya sendiri, yaitu pertama adalah Flash Snapshot yang bisa bantu foto objek bergerak itu biar nggak blur. Dan ada AI Palettes yang bisa jadiin foto lain sebagai filter template pas kita itu ngedit-ngedit foto atau gambar.
Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Oppo A96 di resolusi 1080p 30 fps. Di sini cuma ada dua pilihan resolusi ya, 720 dan 1080. Dan berbeda nih dari karakteristik untuk kamera fotonya, karena di video recording ini warna dari objek malah pucat. Ya, ini aslinya warna bunganya itu oranye yang ngejreng, tapi di sini malah jadi pucat. Nah, karena HP ini juga nggak punya OIS dan EIS, jadi kalau misalnya kita bawa jalan-jalan kayak gini, tetap ada getaran yang kerasa ya. Sekarang kita lihat untuk kamera selfie-nya. Nah, buat selfie-nya resolusinya itu sama aja, 720 dan 1080. Gua pakai 1080 30 fps. Dan karakter Oppo nih buat bikin skin tone wajah itu jadi putih pucat tetap ada di sini. Dan sayangnya nggak ada HDR, jadi kalau kalian video recording selfie ngebelakangin cahaya, buyar belakangannya ini. Tapi gimana nih menurut kalian soal kualitas video dan suara menggunakan Oppo A96? Tulisin di kolom komentar. Hal terakhir yang harus kalian ketahui soal Oppo A96 itu layar dan speakernya nih. Layarnya pakai IPS panel dengan refresh rate 90Hz yang lebih enak nih buat scrolling, dan speakernya juga udah stereo. Jadi pas gue ajak nonton Doctor Strange, itu udah asik lah. Warna-warni di filmnya kelihatan pop. Cuman satu notes yang buat gua dari layarnya itu adalah nggak adanya support HDR content yang biasa gua pakai itu pas nonton YouTube atau Netflix. Nah, yang unik di bagian layarnya itu ada fitur AON sensor untuk scroll layar pakai air gesture. So, kalau tangan kalian lagi kotor, misalnya lagi makan nasi padang gitu ya, kalian tetap bisa scrolling TikTok atau angkat telepon dengan ngelambain tangan aja gitu tanpa nyentuh layarnya. Plus ada smart anti-peeping buat ngelok notifikasi masuk saat HP-nya nggak mendeteksi wajah gua. So, temen gua itu yang suka iseng biasa di sebelah gua, itu nggak bisa kepoin chat gua lagi. So, buat gua, Oppo A96 ini baru yang namanya mid-range menarik buat dilirik. Lebih bener lah perbandingan harganya dibanding spek yang kalian dapat. HP ini tuh kayak pesan buat Oppo sendiri supaya naikin standar HP mid-range-nya yang di atas 5 jutaan. Toh, ini harganya 4 jutaan, spek yang didapat udah sama. Jadi secara segmentasi, Oppo itu kayak ngebagi segmen mid-range jadi dua ya. Seri A ini yang pentingin spek, dan seri Reno yang kayaknya mentingin ke style. Nah, kalau menurut kalian gimana nih soal HP ini? Setuju nggak sama opini gue tadi? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, dan subscribe juga buat yang belum nih. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari HP di harga 4 jutaan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. 4 juta.